Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Nita Herlina, SPDI, mahasiswa PPG PAI Bas 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin dengan NIM 25041013175. Pada hari ini, Jumat tanggal 10 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana keadaannya pada hari ini? Baik. Alhamdulillah baik semuanya, dan harus selalu tetap semangat ya, biar kalian semangat dalam belajar dengan mencari ilmu, biar kalian bisa mendapat cita-cita yang kalian inginkan ya. Ada yang tidak masuk pada hari ini? Masuk semua. Masuk semua. Ada yang tahu materi apa pada hari ini? Hari ini ada tahu materi kita apa? Materi kita pada hari ini materinya tentang apa? Tentang akikah. Ya, pintar sekali. Dah tahu materinya tentang akikah. Dan tujuan pembelajaran kita tentang materi akikah ini yang pertama yaitu tujuannya agar siswa dapat menjelaskan pengertian akikah. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan ketentuan akikah. Dan yang ketiga, siswa dapat menjelaskan hukum akikah. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu siswa dapat menjelaskan hikmah dari akikah tersebut. Jadi, aku harap kalian benar-benar memperhatikan materi ini karena materi ini sangat penting. Mengapa sangat penting? Karena nanti kalian bisa mengetahui apa pengertian dari akikah ini. Yang kedua, nanti kalian bisa mengetahui yaitu ketentuan akikah. Misalnya, kalau anak laki-laki misalnya berapa kambingnya yang mau disembelih, ya kan? Udah itu anak perempuan berapa ekor kambingnya. Nanti di sini kalian bisa mengetahuinya. Udah itu hukumnya juga nanti kalian bisa mengetahui hukumnya apa dari akikah ini. Yang terakhir yaitu nanti hikmahnya, kalian juga bisa mengetahui hikmah dari berakikah. Dan secara garis besarnya pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama nanti Ibu akan menjelaskan yaitu tentang akikah ini, menjelaskan dulu tentang akikah. Yang kedua nanti kita bagi kelompok, udah itu kita diskusi, kita tanya jawab, udah itu nanti Ibu kasih kesimpulan, nanti kita tanya jawab lagi, udah itu nanti Ibu kasih tugas untuk kalian di rumah yaitu PR, terus nanti Ibu kasih tahu kalian apa materi selanjutnya. Jadi nanti kita siap-siap berdoa ulang. Sudah selesai pembelajaran kita. Dan sekarang Ibu ingin tanya, kapan, ada yang tahu kapan akikah itu dilakukan? Ada yang tahu kapan akikah itu dilakukan? Ada yang tahu? Nanti satu orang
pintar sekali. Hari ke-7 setelah lahiran. Pintar jadi. Benar jadi. Bisa menjawab tadi, Ibu kasih hadiah 1. Walaupun tidak besar tapi bermakna. Jadi. Dan selanjutnya kita masuk ke dalam materi. Pertama kita lihat tentang pengertian akikah. Pengertian akikah, coba dibaca Rayani. Yang pertama apa? Secara bahasa akikah artinya rambut bayi yang tumbuh sejak lahir. Secara istilah Secara istilah adalah menyembelih hewan ternak berkenaan dengan kelahiran seorang anak. ya. Pengertian akikah yang pertama secara bahasa akikah artinya rambut bayi yang tumbuh sejak lahir. Yang kedua secara istilah adalah menyembelih hewan ternak berkenaan dengan kelahiran seorang anak. Jadi akikah ini sama dengan yaitu menyembelih hewan atas bersyukurnya kita mendapatkan seorang anak. Jadi akikah ini rasa bersyukur kita kepada Allah ya, karena kita telah diberikan seorang anak, laki-laki atau perempuan. Nah, mengapa kita harus bersyukur? Karena tidak semua orang yang menikah itu dikasih keturunan. Nah, cara bersyukurnya yang pertama adalah yaitu dengan cara mengakikahkan anak barulah lahir. Itu karena kita merasa bersyukur. Tadi di sini udah pernah nanya sama orang tuanya, misalnya udah diakikah belum gitu, udah pernah nanya nggak sama orang tuanya? Belum. Udah ada yang pernah nanya atau belum di rumah? Belum. Salma udah pernah nanya, udah diakikah belum? Belum. Nah. Salma udah pernah nanya. Rahyadi udah pernah nanya sama orang tuanya? Belum. Hukum akikah. Pak Rizky, baca Pak Rizky. Hukum akikah adalah sunnah muakkad dan menjadi wajib jika diajarkan. Pelaksanaan akikah pertama kali dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai rasa syukur atas kelahiran cucunya yaitu Hasan dan Husain. Nah, dasar hukum akikah. Kita bisa lihat dasar hukum akikah. Hukum akikah adalah sunnah muakkad dan menjadi wajib jika dinazarkan. Hukum akikah adalah sunnah muakkad. Ada yang tahu apa arti sunnah muakkad? Arti sunnah muakkad yaitu artinya mendekati wajib. Dia sunnah tapi mendekati wajib, tidak wajib tapi sebelum wajib. Jadi sangat-sangat dianjurkan. Sunnah muakkad ya, berarti sangat-sangat dianjurkan. Bisa kita lihat dan menjadi wajib jika dinazarkan. Ada yang tahu dinazarkan itu gimana maksudnya? Direncanakan. Direncanakan. Betul kata si Riki, yaitu direncanakan. Misalnya ya, kalian kan misalnya nih udah menikah tapi itu belum punya anak, misalnya kan 5 tahun udah menikah belum punya anak misalkan, tapi udah nanti ada penazar, misalnya kan ini nazar, seandainya nanti saya hamil misalnya kan, udah itu hamil melahirkan, nah nazarnya itu anaknya yang diakikah, itu wajib hukumnya ya. Kalau udah dinazar, udah diniatkan dari awal sebelum lahir, udah niat kalau saya hamil nanti saya akan berakikah, itu hukumnya wajib, tidak boleh tidak, harus dilakukan ya. Makanya kalau nazar itu tidak boleh sembarangan, harus dilakukan, tidak boleh tidak. Selanjutnya pelaksanaan akikah pertama kali dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai rasa syukur atas kelahiran cucunya, yaitu siapa cucunya? Hasan dan Husain. Jadi mengapa misalnya ditanya, mengapa kita harus melakukan akikah? Karena yang pertama kali melakukannya yaitu Nabi Muhammad SAW atas kelahiran cucunya yaitu Hasan dan Husain. Berarti yang pertama melakukannya yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi perlu kita tiru, perlu kita contoh dan perlu kita ikuti.
Yang selanjutnya yaitu dalil tentang akikah. Dalil tentang akikah. Di sini yaitu dari hadis riwayat Tirmizi, artinya dari Samurah radhiyallahu, sesungguhnya Rasulullah SAW berkata, anak yang baru lahir masih tergadai sampai disembelihkan baginya akikah pada hari yang ketujuh dari hari lainnya, dan hari itu juga hendaklah dicukur rambutnya dan diberi nama. Jadi di sini ada hadisnya tentang berakikah tadi. Jadi kalau kita punya anak emang harus diakikahkan, yaitu pada hari berapa tadi? Pada hari ke-7 kelahiran seorang anak atau bayi. Udah hari ke-7, hari ke-berapa lagi? Dia ada 3 nih. Hari ke-7 dan ke-7 hari ke-berapa lagi? Ada yang tahu? Betul mungkin. Hari yang ke-14. Ya. Hari yang ke-14. Kan ke-7 ini kan hari lahirnya yang 7 nih, hari ke-7 hari ke-7 tadi mungkin bilangnya udah hari ke-7, hari berapa lagi? Ini disunahkan ya hari ke-14. Ada satu lagi harinya mungkin, tahu nggak? Iya, pintar sekali mungkin 21. Ya, ada 3 nih, ada 3. Yang pertama hari yang ke-7, pas hari lahir anak yang ke-7 disunahkan ini untuk berakikah. Yang keduanya bisa juga, kalau tidak bisa hari yang ke-7, misalnya hari ke-14. Kalau tidak bisa juga hari yang ke-14, berarti hari yang ke-21. Tapi yang sangat dianjurkan yaitu pada hari yang ke-7. Itu sangat-sangat dianjurkan itu pada hari yang ke-7. Nah, di sini katanya kalau kita belum ada ini, anak kita ini sama dengan tergadai. Dan di hari ke-7 tadi, waktu pas akikah, yaitu kita awalnya kita berakikah nih, membeli potong kan, membeli apa? Kambing, menyembelih kambing atau domba. Dia ada 2 hewannya, yaitu menyembelih kambing atau domba. Kalau di sini kebanyakan kita kambing. Tapi kalau di Arab bisa itu dia kebanyakannya domba binatangnya. Bu, boleh nggak misalnya pakai sapi? Sapi tidak. Kalau berkurban baru boleh pakai sapi. Tapi kalau khususnya misalnya untuk akikah harus pakai kambing atau domba. Ya, hewan itu maksudnya. Udah itu, udah akikah tadi. Pertama kita sembelih dulu kambingnya. Udah itu kita cukur rambutnya. Udah dicukur rambutnya, biasakan kalau di masyarakat kan udah akikah, udah itu potong rambut kan biasanya kayak gitu ya. Tapi ada juga potong rambut saja, tidak ada akikahnya, ada juga. Udah itu nanti udah dipotong hewannya, udah itu dicukur rambutnya, terus diberi nama. Jadi ada 3 di situ. Pertama tadi akikah dulu, dibeli hewannya dulu, kambing atau dombanya. Udah itu dicukur rambutnya, digunting rambutnya. Udah digunting itu nanti digundulkan, misalnya dicukur. Udah itu diberi nama, baru dikasih nama. Kebanyakan kita kan misalnya kasih nama baru lahir udah dikasih nama ya, biasanya gitu. Baru lahir siapa namanya, udah dikasih nama. Sebenarnya bagusnya kasih namanya itu pada hari ke-7 bersamaan dengan akikah tadi. Itu yang paling bagusnya. Ya. Jadi artinya tadi akikah tadi menyembelih hewan, yaitu hewannya itu kambing atau domba.